Oke kawan, balik maneh nek emper liar. Kali ini kita akan melakukan packing entres karena kemarin kita melakukan pruning, maka entres atau batang-batang yang masih muda akan kita manfaatkan untuk grafting. Berhubung rostoknya belum ada, maka kita akan melakukan packing untuk penyimpanan agar nantinya entresnya tidak kering sebelum ada rostoknya. Langsung saja kita lakukan langkah pertama, yaitu kita buangin kita bersihkan terlebih dahulu daun-daunnya. Pembersihan daun ini berfungsi untuk mengurangi kelembapan pada entresnya agar tidak cepat kering juga. Sebelum memilih batang mudanya, kita biarkan sedikit layu daunnya agar kadar air di dalam batangnya itu berkurang sedikit. Setelah kita bersihkan daunnya dari batang, langkah selanjutnya yaitu kita pilih batang yang agak tua. Contohnya kayak begini, ini yang bagian pangkal. Pilih yang sudah mengeras dan juga ada agak tua, biar nantinya batang yang akan kita simpan itu tidak cepat untuk busuk. Karena kalau terlalu muda batangnya, nantinya akan cepat membusuk. Karena batang yang muda kadar airnya itu masih tinggi. Setelah kita pilih batang yang akan kita packing atau kita bungkus, selanjutnya kita potong satu mata tunas atau 3 mata tunas. Yang penting nantinya wadah yang kawan-kawan gunakan untuk menyimpan entresnya mencukupi. Misal kawan-kawan pakai botol bekas minuman, kita ukur seberapa panjang entres agar dapat mudah untuk masuk ke dalam botolnya. Dan sesudah kita potong-potong entresnya,
Lalu kita lilit pakai plastik, bisa pakai plastik wrap atau parafilm juga bisa. Kali ini kita menggunakan plastik yang buat bungkus es atau buat membuat es. Karena ini menggunakan plastik yang untuk es, maka setelah kita lilit bisa kita tali kayak begini agar tidak lepas lagi lilitannya. Kayak begini contohnya. Setelah selesai kita lilit, kita siapkan tisu. Ini tisunya kering aja, jangan lembab atau basah. Kalau tisunya kering, itu fungsinya untuk menyerap kadar air atau uap air yang nantinya keluar dari batang-batang itu. Beda lagi kalau misal yang kita packing itu atau kita bungkus itu batang yang tua atau cutting tua, mending kita pakai tisu yang sedikit lembab untuk membantu cuttingnya agar tetap lembab saat dilakukan packing atau dibungkus. Setelah kita lilit pakai plastik, barulah kita bungkus pakai tisu. Tisu ini juga berfungsi untuk melindungi mata tunas agar tidak bergesekan dengan yang lainnya, atau bisa bergesekan dengan wadah yang kita gunakan, agar nantinya mata tunasnya tidak rusak. Ya cukup dibungkus aja kayak gini, rapi pun nggak rapi pun nggak apa-apa. Setelah kayak begini, kita siapkan plastik es yang utuh, tidak kita potong-potong seperti yang kita gunakan untuk melilit. Setelah begini sudah masuk ke dalam plastik, ini bisa kita gunakan korek untuk menutup agar tetap lembab di dalamnya, atau bisa juga kita tarik begini baru kita tali agar udara yang di luar maupun di dalam tidak masuk atau keluar kayak begini. Kalau kawan-kawan
mau disimpan sendiri atau digunakan untuk sendiri di lain waktu, kalau sudah ada restoknya, ini cukup kayak begini saja cara packingnya. Dan ini kita letakkan di suhu ruangan agar nantinya tetap terjaga. Bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas, tapi nantinya cuttingnya akan berembun yang bisa menyebabkan pembusukan saat dilakukan grafting. Kalau kawan-kawan mau mengirim atau dikirim ke tempat lain pakai ekspedisi, kawan-kawan bisa gunakan kardus kayak begini contohnya. Lalu kawan-kawan bisa kasih isolasi di cutting dengan packingnya atau wadahnya. Ini berfungsi untuk cuttingnya nanti tidak gerak-gerak saat perjalanan, yang bisa menyebabkan mata tunasnya rusak. Kita tutup membentuk segitiga kayak begini. Ini bisa membantu nanti kalau paketan kawan-kawan tertindih atau dilempar-lempar saat pengiriman, ini bisa membantu biar tidak remek atau tidak penyet lah. Karena ini kalau tertindih di atasnya gini, kedua sisi ini bisa menjaga yang di dalamnya dan tidak penyet nantinya. Kawan-kawan juga bisa pakai, kalau tidak ada kardus, kawan-kawan bisa pakai botol minuman kayak begini. Yang besar juga bisa. Botol minumannya kita belah di satu sisi aja agar nantinya bisa untuk memasukkan cutting yang akan kita kirim. Dan jangan lupa dikasih isolasi juga biar nantinya saat perjalanan tidak bergerak-gerak, cuttingnya tetap di satu sisi. Fungsi botol aqua ini juga seperti kardus, dia akan melindungi bagian dalam agar nantinya tidak remek saat perjalanan. Jangan lupa sebelum dimasukkan ke dalam cuttingnya atau entrance-nya, jangan lupa dikasih tag name agar nantinya tidak tertukar dengan varietas lain. Ya, sekian dulu video kali ini tentang cara packing atau membungkus entrance untuk disimpan sendiri atau dikirim dengan ekspedisi.
Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.